channel YouTube Mas dan Ember. Alasan mengapa semua putra Rasulullah diwafatkan saat masih kecil. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 putra dari pernikahannya. Beliau memberikan nama-nama yang berarti baik lagi mulia, namun atas ketetapan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya meninggal ketika masih kecil. Merangkum buku sejarah Agung Hasan dan Husain yang disusun oleh Ukasha Habibu Ahmad, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan sejarawan Muslim mengenai jumlah istri Rasulullah. Pendapat yang paling banyak disepakati ialah 12 orang. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zamah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsyah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Zainab binti Jazi, Juwairiyah binti Al-Harits, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Syafiah binti Huyai, Maria Al-Qibtiyah, dan Maimunah binti Al-Harits. Dari istri-istri tersebut, Rasulullah dikaruniai 7 orang anak yang terdiri atas 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Putra dan putri beliau adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ibrahim. Ke-6 putra dan putri beliau lahir dari rahim Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sementara itu, 1 orang putra lahir dari rahim Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, yakni Ibrahim. Qasim atau Qasim terlahir sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Namun, pada usia sekitar 2 tahun, kematian menjemput Qasim. Di masa yang sama, lahir Zainab. Setelah dewasa, Zainab menikah dengan laki yang bergelar Abul As bin Rabi. Adapun Abdullah, atau yang dijuluki dengan gelar As-Taib, dan At-Tahir juga lahir pada masa prakenabian. Meski dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abdullah dilahirkan pasca Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul. Sama halnya dengan Qasim, Abdullah juga meninggal pada waktu masih bayi, sehingga tidak banyak catatan yang tertinggal tentangnya. Disebutkan dalam buku Samudra Keteladanan Muhammad oleh Nurul Hari Ma'arif bahwa Abdullah wafat ketika Rasulullah masih berada di Mekah. Sementara itu, putra Rasulullah yang bernama Ibrahim juga satu-satunya anak kandung beliau yang lahir selain dari rahim Khadijah. Lahir di bulan Zulhijjah pada tahun ke-8 Hijriah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ibrahim wafat sejak masih kecil, yakni ketika masih beberapa bulan. Menurut riwayat yang berbeda, Ibrahim wafat pada umur 2 tahun. Meskipun kebersamaan Rasulullah bersama Ibrahim sangat singkat, tetapi kehadiran putra bungsunya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga beliau. Allah tidak menjadikan salah satu anak Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, karena sejatinya Allah berkehendak Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak sama seperti nabi-nabi dari zaman sebelumnya yang merupakan ayah dan anak. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rasul dan nabi terakhir. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan logika tersebut, Ibnu Abbas mengaitkan bukti sejarah bahwa putra-putra Rasulullah wafat di usianya yang masih amat belia. Apabila putra-putra Rasulullah hidup sampai dewasa, tidak mustahil jika di kemudian hari orang-orang akan mendewakan salah satunya dan mengangkatnya sebagai nabi. Namun, karena ketetapan dan kekuasaan Allah putra-putra Rasulullah pun kembali ke sisinya. Allah telah menetapkan takdir mereka dengan tidak menjadikan salah satu di antara mereka hidup hingga dewasa. Hal itulah yang mempertegas bahwa Rasulullah adalah nabi sekaligus rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa. Dia berkata, putra Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ketika masih kecil. Seandainya setelah Nabi Muhammad SAW itu akan diutus Nabi lagi, maka dialah yang akan
menjadi penggantinya putra Nabi Muhammad. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada nabi lagi setelahnya. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah ketika putranya meninggal? Dengan berlinang air mata, beliau kembali berbicara kepada anak yang telah meninggal itu. Wahai Ibrahim, seandainya kebenaran tidak menjamin bahwa yang terakhir dari kami akan bergabung dengan yang pertama, kami pasti akan lebih berduka atas kepergianmu daripada yang kami rasakan sekarang. Sesaat kemudian beliau berkata, mata menitikan air mata dan hati bersedih. Tetapi kami tidak mengatakan apapun kecuali apa yang diridhai Tuhan kami. Sungguh, wahai Ibrahim, kami berduka atas kepergianmu dari kami. Menurut Ibnu Katsir, mengutip Ibnu Sa'di, Ibrahim lahir pada bulan terakhir tahun 8 Hijriah, setara dengan 630 Masehi. Anak itu dinamai Abraham atau Ibrahim dalam bahasa Arab. Nabi Alkitab yang dihormati dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Muslim. Ibrahim ditempatkan dalam perawatan seorang perawat bernama Ummu Saif, istri Abu Saif, pandai besi, yang kepadanya Nabi Muhammad menghadiahkan kambing untuk melengkapi persediaan susunya. Ibrahim jatuh sakit. Ia dipindahkan ke kebun kurma di dekat kediaman ibunya, di bawah perawatan dirinya sendiri dan saudara perempuannya Sirin. Ketika jelas bahwa Ibrahim tidak mungkin bertahan hidup, Nabi Muhammad diberitahu. Kabar itu membuat beliau terkejut hingga lututnya tak mampu lagi menopangnya, dan meminta Abdurrahman bin Auf untuk mengulurkan tangannya agar beliau dapat bersandar. Beliau segera menuju kebun dan tiba tepat waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang bayi yang sekarat di pangkuan ibunya. Nabi Muhammad mengambil anak itu dan membaringkannya di pangkuannya sambil menjabat tangannya. Hatinya terkobik-kabik oleh tragedi baru itu dan wajahnya mencerminkan kepedihan batinnya. Itulah ketiga putra Nabi Muhammad yang meninggal di usia mereka yang masih kecil. Dengan mengetahui kebenarannya, semoga umat muslim dapat semakin mengimani bahwa Rasulullah merupakan nabi dan rasul terakhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan menjadi umur yang berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subscribe, like, komen, dan share.